ibadah kita, takwa kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud melalui jalur sanad Abu Hurairah, Nabi mewanti-wanti kita, mewanti-wanti umat Islam untuk jangan melakukan perbuatan hasad, perbuatan dengki. Karena boleh jadi kita banyak melaksanakan amal-amal kebaikan, amal kebaikan tersebut sia-sia, pahalanya habis karena kita dengki. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan wa annal hasad ya'kulul hasanah. Ternyata penyakit hasad bisa menjadi amal ibadah kita menjadi sia-sia. Seperti halnya api membakar kayu bakar. Bicara tentang hasad dengki, pasti siapapun orangnya, kalau tidak menyadarinya, lambat laun awalnya gejala hasad. Tapi kalau tidak diobati dalam jiwanya, dalam dirinya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan bersyukur, dengan qanaah, merasa cukup atas keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat, rezeki, harta, semuanya, insya Allah pedagang satu dengan pedagang yang lainnya tidak akan saling iri hati, saling dengki. Tidak akan mungkin terjadi tukang becak satu dengan tukang becak yang lainnya saling iri hati, saling dengki. Karena dengki ini ternyata bahaya sekali. Bahkan bisa saja kehidupan dalam rumah tangga tidak harmonis gara-gara ada sifat dengki. Saudara satu dengan saudara yang lainnya saling berantem, saling berkelahi. Karena ternyata ada rasa dengki, rasa iri hati. Apa makna dengki? Apa makna hasad? Ternyata di dalam kitab Al-Amradul Qulub termasuk kategori hasad ini penyakit hati. Amradul Qulub wa shifauha, Ibnu Taimiyah menegaskan yang dimaksud dengan hasad, bahwa hasad itu ciri-cirinya kita merasa tidak nyaman, merasa tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan yang lebih dari kita, senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Lebih cenderung dijelaskan annal hasad huwa al-bughdu wal karahah min husni halil maksud. Ternyata hasad itu ciri-cirinya kita merasa murka, kita merasa marah, kita merasa tidak nyaman karena ada orang yang hartanya lebih banyak dibanding harta kita, orang yang boleh jadi ilmunya, orang yang boleh jadi rezekinya lebih banyak dibanding kita, boleh jadi dia dagangannya lebih laku dibanding kita. Kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata terjadi perkelahian sebab hasad, merasa bahwa rezeki orang lain tidak boleh lebih banyak dibandingnya. Bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Maidah ayat 27, yang terjadi kepada anaknya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Kedua-duanya sebetulnya menjalankan perintah Allah untuk berkurban. Hanya saja Qabil berkurbannya tidak maksimal, tidak ikhlas. Habil berkurbannya ikhlas, sehingga yang diterima oleh Allah adalah ibadahnya, kurbannya Habil. Allah telah tegaskan dalam firman-Nya, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima. Ketika kedua-duanya berkurban, ternyata tidak diterima dua-duanya, cuma satu saja, yaitu ibadahnya Habil. Fatuqbila, diterima, ahadihima, salah satu saja, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima yang lainnya, yaitu ibadahnya Qabil
karena Qabil merasa ada amradul qulub, penyakit hati, sampai dia marah, sampai mengucapkan dalam lisannya, qala la'atulannak, saya akan bunuh kamu. Ternyata tidak hanya kalau orang dengki dia sakit hatinya, tapi juga diucapkan dalam lisannya menyakitkan orang lain, bahkan juga bisa menghilangkan nyawa orang lain dengan membunuh, seperti halnya Qabil dengan Habil. Kalau kita lihat ternyata terjadi berantem saudara dengan saudara gara-gara warisan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berebut warisan. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau tidak nggak usah sampai berantem. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada rezeki yang lainnya. Bahkan kita bisa lihat juga di dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Baqarah ayat 34, bagaimana ketika Allah menyeru kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena sombong. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah, ada sifat hasad, tidak mau mengikuti perintah Allah. Tapi para malaikat mengikutinya. Wa idqulna lil malaikati isjudu. Semuanya para malaikat sujud kecuali illa iblis. Apa sebabnya? Aba wastakbar, karena dia enggak mau, karena dia merasa sombong, karena dia merasa hasad, dengki. Bahkan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga melalui jurusan Abu Hurairah, ternyata kalau kita sampai dengki, itu ada yang namanya penyakit dalam jiwa kita. Kalau di dalam darah kita, kalau dalam organ tubuh kita ada yang baik, maka menjadi baik semuanya. Tapi kalau tidak baik menjadi buruk. Inilah yang ditegaskan ala wahiyal qalb, yaitu ada yang memaknai dengan mengartikan yaitu hati, ada juga yang memaknai dengan jantung. Qalb, hati. Maka bisa kita lihat amradul qulub, penyakit hati. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit hati, syaratnya gampang sederhana, ikhlas atas pemberian Allah, harta, rizki, jabatan, gajian, dan apa saja minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita bersyukur, mudah kita qanaah. Termasuk juga boleh jadi ketika Allah menguji dengan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit corona atau COVID-19. Maka dalam Al-Quran dinyatakan hendaknya kita orang-orang yang beriman jangan takut, tapi waspada perlu juga. Walanabluwannakum bisai'im minal khauf. Boleh jadi manusia pada umumnya dikasih rasa takut, diantaranya takut mati, takut karena penyakit, lain sebagainya, takut hartanya hilang, takut nyawanya dibunuh oleh orang lain, dan seterusnya. Tapi dijelaskan ada 5 ujian yang kita bahas adalah 1, khauf, takut. Tapi orang yang beriman, mereka yang sabar, mudah mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan Allah yang menggenggamnya. Kalau kita sabar, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar orang-orang yang sabar, maka mereka mendapatkan 2 manfaat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mendapatkan yaitu ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat, tenang, tentram. Di dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat, Habib Abu Bakar Al-Masyhur menjelaskan apa penyebab penyakit corona. Di dalam kitab tersebut yang diterbitkan tahun 2010 disebutkan bahwa oleh Habib Abu Bakar disebabkan oleh yang namanya penyakit tersebut karena tidak menjalankan perintah Allah, yaitu memakan makanan yang haram, yang tak lain adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humma al-quruna min amradil ma'siyah. Ternyata corona ciri-cirinya diantara adalah demam yang tinggi, bahkan mungkin ada gejala-gejala yang lainnya, batuk dan pernapasannya yang terbaik. Ternyata disebutkan corona min amradil ma'siyah, penyakit maksiat. Bukankah Allah telah tegaskan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, kita umat Islam mencari memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Bahkan dalam surah tersebut disebutkan bukan hanya umat yang beriman, orang yang beriman saja, manusia, ya ayuhan nas,
Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kamu sekalian makanan yang halal dan yang baik. Wajar saja kalau Rasulullah menegaskan ternyata ada penyakit yang lebih dahsyat dari penyakit hasad, lebih dahsyat dari penyakit corona yang ada di Wuhan, penyebab utamanya diantaranya terus tersebar sampai ke dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Ternyata ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada penyakit yang bahaya, yaitu namanya penyakit wahan. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ternyata penyakit wahan itu orang dihinggapi dalam hatinya, dalam jiwanya, yaitu cinta kepada dunia, takut mati. Kita diingatkan, maka sudah semestinya, bahkan dalam Al-Quran Karim surah Al-Munafiqun dinyatakan kalau kita tahu bahwa besok akan meninggal dunia, ternyata jawabannya semuanya menyatakan fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan betul-betul bersedekah, saya akan betul-betul menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang yang soleh, yang awalnya tidak bakti sama bapaknya, yang awalnya tidak bakti dengan bapaknya, ibunya, Allah masih berikan kesempatan menjadi bakti dengan orang tuanya. Yang awalnya tidak baik dengan saudaranya, saling hasad, saling dengki, hidup di dunia ini cuma sebentar, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita punya harta kita titipkan untuk masjid, kita titipkan untuk mushola, karena fa'asaddaqa, saya akan betul-betul bersedekah dalam bentuk wakaf. Kita meninggal dunia mengalir pahala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila manusia meninggal dunia, maka mengalir pahala yang namanya sedekah jariyah. Idza matal insan in qad amal illa min salasatin shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah bukan sedekah biasa, tapi memiliki makna wakaf. Seperti halnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mewakafkan sumur Raumah, mengerjakannya abad 7 Masehi, tapi sekarang sudah abad 21 Masehi, mengalir pahalanya sampai detik ini. Kita bisa lihat juga bagaimana Muhsinin asal Aceh, Habib Bugat Al-Asi, ternyata punya tanah di Mekkatul Mukarramah, dikelola oleh Nazir, pengelola wakaf, ada keuntungannya. Bahkan orang-orang Aceh bisa diberangkatkan haji gratis. Bahkan mereka yang berangkat haji diberikan uang kurang lebih hampir 5 juta rupiah. Dikali berapa ribu orang, kurang lebih 5.000 orang, maka tergambar itu dari wakaf yang dikembangkan. Masya Allah. Orang yang sudah meninggal dunia tapi mengalir, orang yang hasad lebih cenderung bahwa dunia ini kekal, seperti halnya penyakit wahan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit hasad, termasuk penyakit wahan yang insya Allah caranya adalah ikhlaskan jiwa kita, harta kita, minallah ilallah, itu dari Allah.